Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya ingin mengkaji tentang berita yang lagi banyak dibahas di media terkait dengan perdagangan, terutama pakaian yang lagi sepi pembeli, dikarenakan all shop atau online shop. Jadi toko online yang dibicarakan itu TikTok, ya, terkait dengan all shop di TikTok. Saya akan mengkajinya dengan sudut pandang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah terkait dengan ilmu syariat yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum mengkaji hal itu, saya ingin mengamalkan apa yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4685, di mana beliau bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas turut merasakan sakitnya. Maksudnya, kita sebagai saudara seiman harus merasakan, ikut berempati kepada saudara kita yang mengalami musibah. Yang salah satunya adalah musibah terhimpitnya rezeki usahanya yang lagi sepi. Karena kalau tidak mengikuti anjuran Nabi tersebut, maka kita tidak dikatakan orang yang beriman. Sebagaimana beliau bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, seseorang di antara kalian tidak beriman jika belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, untuk itu saya berharap semoga saudara-saudariku yang sekarang lagi ada masalah dengan usahanya, seret rezekinya, diberi kesabaran. Karena di balik ini ada hikmah yang besar, ada solusi yang besar jika kita mengetahui ilmunya. Nah, untuk itu, agar bisa bersabar, agar bisa ridho, harus mengetahui apa yang saya mau bahas ini. Pertama, kita harus mengingat sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Allah mengutus malaikat, ya, meniupkan ruh ketika kita masih berusia 4 bulan di dalam janin kandungan ibu kita. Itu 4 perkara. Jadi setelah meniupkan ruh itu ada 4 perkara yang sudah Allah tetapkan. Pertama, rezeki kita. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Yang keempat, kecelakaan atau kebahagiaannya. Ya. Jadi itu sudah Allah tentukan sejak kita belum lahir, sejak kita belum bisa berusaha, atau sejak kita belum mahir berusaha. Nah, itu pertama yang harus kita imani. Yang kedua, terkait hal itu, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya. Jadi kita pasti ada ujian keburukan dan kebaikan. Ya. Jadi jangan sampai mengeluh ketika dapat keburukan, tapi dicari hikmahnya. Dan permasalahan itu, keburukan itu diberikan kepada kita itu karena apa? Dicari. Karena apa? Allah itu berfirman tidak menzolimi hamba-hambanya. Tapi seringkali kita sebagai hambanya seringkali menzolimi diri kita sendiri tanpa disadari. Karena apa? Minimnya ilmu tentang syariat. Minimnya ilmu panduan hidup. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, kita itu tidak akan tersesat selamanya kalau kita berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu. Terus berikutnya, kita harus mengimani bahwa kebaikan dan keburukan hakikatnya hanya Allah yang bisa mendatangkan hal itu. Melalui salah satunya melalui ciptaan-ciptaannya. Semisalkan kita ada kebaikan yang diperoleh dari sesama manusia, maka jangan menganggap manusia itu sendiri yang mampu memberikan hal itu. Kita harus mengingat sang hakikat, yaitu Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya memberi rizki itu. Karena semua makhluk itu tidak bisa menjamin rizkinya sendiri, bahkan hewan melata sekalipun itu rizkinya dijamin Allah Ta'ala, semuanya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mendapat keburukan juga harus ingat bahwa di balik keburukan yang Allah izinkan di muka bumi ini,
itu sebenarnya bukan semata-mata dari manusia atau makhluk itu yang berbuat jahat kepada kita, yang berbuat merugikan kita. Pada hakikatnya Allah lah yang memberikan kemampuan makhluk-makhluk yang lain itu berbuat jahat kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, bahwa manusia itu diilhamkan sifat berbuat fasik, berbuat dosa, dan ketakwaannya. Ya. Oleh karena itu, ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita sehingga usaha kita bisa seret, bisa terhambat, nah, itu sebenarnya Allah yang memegang kekuasaan atas itu. Ya. Kalau Allah tidak mengizinkan terjadi, maka mustahil akan terjadi. Ya. Oleh karena itu, kita harus mengingat ilmu syariat yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 1-2. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Begitu juga Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk menimpakan suatu kemudorotan atau bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan dapat menimpakan kemudorotan atau bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Jadi, kebaikan dan keburukan hakikatnya dari Allah. Ketika kita dapat kebaikan dari manusia, kita harus ingat Allah lah yang memampukan mereka berbuat baik. Tetapi ketika kita dapat keburukan, maka kita juga harus ingat Allah lah yang sebenarnya pada hakikatnya menghukum kita. Karena apa? Ini terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Sebagai gambaran, kalau ada sungai itu terhambat airnya, pasti ada sampah. Jadi kalau ingin air itu mengalir deras, bersihkan sampah-sampah itu dulu. Nah, begitu juga kita, ketika kita sering gibahin orang, meninggalkan sholat karena kita sibuk berdagang, karena lagi rame, lalu Allah dilupakan yang sebenarnya memberi rezeki, memberikan bumi sebagai tempat berpijak kita, sehingga kita bisa mendirikan toko, mendirikan ruko, mendirikan butik, dan sebagaimana lainnya. Begitu juga kesehatan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki tentang berusaha, modal, duit, dan segala macamnya. Sebenarnya itu modalnya semua dari Allah. Lalu bagaimana mungkin manusia itu melupakan sang hakikat, sang pemberi rizki sebenarnya dengan meninggalkan sholatnya, dengan sering gibahin orang, menganggap remeh orang yang miskin, menganggap remeh ketentuan-ketentuan Allah, sehingga Allah cemburu. Karena apa? Perhatiannya kepada perdagangan itu. Sehingga Allah mengizinkan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dengan kebijaksanaannya akan menghukum kita. Karena hal itu terkait dengan surat An-Nisa ayat 79, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi, kalau misalkan orang yang sudah makomnya berhakikat, lihatlah di balik kejadian itu. Ya, siapa yang sebenarnya mengizinkan itu terjadi? Jangan sibuk kepada pandangan mata lahiriah saja, sehingga sibuk melihat apa yang dipandang mata itu saja. Ketika ada orang berbuat nyolong, ngerampok pada kita, kita hanya sibuk melihat pelakunya, tapi tidak melihat di balik itu kenapa Allah mengizinkan hal itu terjadi, kenapa kok tidak kepada orang lain. Nah, itu harusnya ada di dalam diri kita, selalu introspeksi diri. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya, kecuali manusia itu seringkali zalim dan bodoh atas syariat-syariat Allah, tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sehingga berbuat segala sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya, dan akhirnya dapat mudorot dari perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, jangan mengecilkan Allah dengan mengatakan ada yang menghambat rezeki selain Allah. Ya, itu keliru dari sudut pandang ilmu ma'rifatullah, ilmu hakikat. Nah, oleh karena itu kita harus bertakwa, tidak boleh melanggar aturan Allah, dan
lakukan perintah Allah agar kita selamat dari ujian dunia yang membinasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.